Agak lain Menyala Pantiku, ini film yang rilis di tahun 2025 disutradarai oleh Kak Aco. Salah satu film besar yang rilis di tahun ini, di mana ini bisa dibilang film standalone ya. Kalian tuh nggak perlu nonton yang pertama untuk bisa mengerti ini dan itunya. Dan sedikit cerita sebelum gue nonton, gue tuh awalnya pengen nonton film Legenda Kelam, Malin Kundang duluan, baru nonton film ini. Cuma nyari layar untuk film Malin Kundang tuh dengan jam yang cocok agak susah ya. Jadinya gue nonton ini duluan, gue sendiri nonton yang pertama, agak lain pertama, dan gue suka. Tapi untuk film ini, entah kenapa sebelum nonton tuh ekspektasi gue nggak gitu tinggi. Karena feeling gue sih agak susah ya untuk bisa nyaingin dengan film yang pertamanya gitu. Karena buat gue itu film yang lucu. Sedangkan secara plot, ini tentang anggota detektif yang telah gagal berulang kali, kini mendapatkan kesempatan terakhirnya untuk mencari seorang pembunuh di panti jompo. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. Dan setelah gue selesai nonton, opening yang ada di bagian awal ya, itu begitu gue ngeliat muka-muka orang-orang ini dalam kondisi yang serius-serius banget ya, gue tuh langsung nahan ketawa karena gue biasa nonton mereka di podcast, gue nonton di DPI, terus gue nonton Tonight Show yang dulu ya, dan kadang nontonin podcast mereka juga gitu. Jadi ya terhitung udah nggak asing lah ya dengan mereka plus personalitinya juga. Cuma sayangnya di bagian awal itu jatuhnya tuh kayak kebanyakan slow-mo aja. Jadi berasa kayak nonton filmnya Zack Snyder ya. Walaupun feeling gue mereka tuh sengaja ngelakuin slow-mo sebegitunya. Dan setelah opening langsung dihajar dengan punchline yang buat gue lucu banget. Sisanya ya bisa dibilang tuh kayak balik ke standar cerita pada umumnya gitu. Kayak setup, karakter building. Gue juga paling ngerasa kesian dengan karakternya Kak Boris ya. Cuma yang menurut gue agak kurang kuat tuh ada di bagian karakternya Kak Jegel. Dan secara cerita ini buat gue terhitung simple. Lu tahu masalahnya apa serta solusi yang mereka coba lakukan ya. Nggak rumit sih karena fokusnya tuh ada di 4 orang ini. Ada beberapa bagian, terutama di bagian awal agak ke tengah, itu terasa seperti whodunit, tapi balik lagi ke core yang ada di film ini gitu, yaitu drama komedi. Sedangkan karakter lainnya, gue tuh paling suka dengan karakternya Kagita yang ada di sini, itu menurut gue pecah banget. Dan kalau gue ingat satu hal yang paling kuat tuh ya ada di karakternya si Kagita ini gitu. Scene dengan dia tuh mayoritas lucu-lucu banget. Gue paling suka di bagian interview kerja itu menurut gue parah banget. Titik ketawanya tuh padet ya. Cuma buat gue di film kedua ini sisi komedinya tuh nggak sebegitu kuatnya ya kalau ngebandingin dengan film pertamanya gitu. Tapi lebih terasa aspek dramanya. Jadi kalau ngomongin film ini, apalagi kalau ngebandingin dengan film yang pertama ya, film yang pertama tuh buat gue lebih lucu, sedangkan di film yang keduanya lebih kuat di aspek dramanya gitu. Tapi balik lagi ini hal yang subjektif, dan gue juga suka dengan pilihan moral ya, yang ngasih ruang untuk berpikir jatuhnya mengenai semisal tuh ada di posisinya mereka. So, agak lain Menyala Pantiku. Ini film yang fun, sangat menghibur. Sisanya ya terhitung oke-oke aja. Cocok untuk ditonton buat seru-seruan bareng sih, kalau menurut gue ya. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.